suara. Halo. Atau si Oten? Suaramu putus-putus, Bang Oten. Atau aku jaringanku kah? Ya, Pak Jadi Tarigan, sebenarnya putus-putus Pak Tarigan. Oh, Cek suaranya Pak satu. Tarigan. Ya. Di-mute dulu Pak Tarigan. Shalom. Ya, Pano. Ya. Selamat malam, Pano. Shalom semuanya. Macam mana Ya. Os? Pak Os, sehat? Salon. Sehat. Oke, lanjutlah, Jadi- lanjut. Oke. Di sini kita Oh, Pak Pano ini ya, yang itu ya, yang berbeda ini tauhid Nasrani. Kristen tapi tidak mengimani Yesus Tuhan, Pak Pano ini. Ingat aku. Ya. Nasrani. Haleluya, iya, betul. Nasrani. Oke. Oke Lanjut, ya lanjut. teman-teman ya. Jadi apa yang mereka imani ini sangat miris ya. Bertolak belakang dengan apa yang difirmankan Tuhan dalam Bibelnya sendiri loh. Demi dogma doktrin. Dia begini. Kasih saya data, satu saja data di Bibel. Di mana Tuhan menginginkan korban darah manusia. Yang ada itu di Ibrani. Ibrani itu ditengarai tulisan si Paulus. Kristus telah membawa darahnya sendiri sebagai persembahan tak bercacat. Tuh ajaran Paulus tuh. Tapi Tuhan mana Tuhan memerintahkan mengorbankan darah manusia. Perintah Tuhan dalam Bibel, janganlah kalian membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, Yesus tidak ada dosa, tidak ada salah. Dijadikan tumbal oleh si Paulus. Kalian jadi korban dari ajaran sesatnya toh. Inilah kalian ini miliaran adalah buah dari pengajaran sesat si Paulus. Lari kau tadi ke nabiku, samalah nabimu. Lah, nabiku apa yang disampaikan kepada umatnya itu yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Berkesesuaian, gak ada kontradiksi. Seirama sejalan. Kalau Paulus, ajaran Yesus dengan si Paulus ini berbeda, kontradiksi. Oke. Silakan Bang Pano. Bang Pano ini dari denom apa Bang Pano? Bang Pano. Iya. Halo. Ya. Denom apa Bang? Kalau saya ceritakan banyak kali karena banyak orang gak percaya ketika saya sampaikan ini karena saya udah hampir keliling lah ya masuk ke sekte-sekte ini, tetapi terakhir ini saya Advent. Tapi kalau ada di sini misalnya Ortodoks, aku masuk juga Ortodoks dulu. Karena yang saya cari tahu adalah macam mana ajaran atau cara mereka menyampaikan kepada pengikut ketika dibaca pesanan-pesanan Sang Pencipta ini atau yang dikatakan Yesus, kan begitu. Iya. Makanya selalu saya begini ya, boleh ya saya sedikit. Saya tanya dulu, ini harus kita sepakati. Iya katanya, Yesus tak percayai atau kita imani atau gimana? Perkataan Yesus. Iya, oke, dilihat. Nah, siapapun nanti membawa pendapat atau narasi-narasi yang tidak sesuai dengan perkataan Yesus itu tidak boleh dipercayai ya, nggak diimani ya. Ya. Oke. Nah, ketika saya tujukan seperti yang Ibu katakan ini tadi, karena saya ingat itu selalu saya tanya-tanya itu di mana-mana saya masuk mengikuti sekte yang lain. Saya tanyakan ini, kan Yesus datang ke bumi bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Lenyap langit dan bumi, 1 iota atau 1 titik pun tidak boleh ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Bentar Bang Pano, bentar ya saya potong. Kalau misalkan Yesus tidak meniadakan kutuk hukum Taurat, ya, 10 hukum Taurat, kenapa Yesus harus mati tergantung di kayu salib untuk menebus manusia dari kutuk hukum Taurat? Nah, oke, bagus itu. Jadi
boleh saya jawab ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Udah jelas kan? Bapak kan udah ngomong tadi. Kalau ada orang yang meniadakan hukum Taurat itu berhubungannya langsung dengan Yesus. Karena Yesus tidak akan meniadakan hukum Taurat. Betul? Iya. Kenapa ada orang yang mati terkutuk di kayu salib untuk menebus hukum Taurat? Iya. Ini kan kontradiksi, Pak. Iya. Iya kan? Ya. Bingung kan? Saya gini Bang, saya terserah Bang mau masuk Advent, terus apa tadi namanya Ontohod apa? Sekte apa? Kalau ada Ortodoks, Nasrani. Ortodok, kirain Ontohod. Ortodok ya? Ya Ortodok. Aduh, Akang ini. Pahos. Ya, nggak apa-apa Pak. Itu hak Bapak itu untuk memilih, itu priwil Bapak ya Pak. Iya. Ini Pak Tarigan ini dari itu maksud saya, Pak. Protestan. Hah? Untuk mencari tahu supaya macam mana orang-orang ini menyampaikan perkataan Yesus ini, itunya maksud saya. Ya, ini ada Pak Tarigan juga ini. Saya pengen tahu nih keilmuan Pak Tarigan. Kemarin sama saya udah ini juga ya, diskusi. Pak Tarigan masih monitor nggak? Pak Tarigan. Saya monitor. Oke. Ya, Pak Tarigan, ada yang ini janggal. Saya kepikiran terus dari udah 2 minggu nih ya Pak Tarigan. Saya berpikir. Ya, silakan. Ini benar apa enggak sih ya? Cuma ada feedback nih. Oh ini Pak, ini saya mute dulu ya Pak Pano ya. Saya bingung loh dengan satu ayat ini. 2 minggu loh saya berpikirnya. Ya, silakan. Ayat di Bible. Tapi mudah-mudahan ini salah yang nulis ya, mudah-mudahan ya. Soalnya agak-agak gimana gitu ya. Saya kurang percaya ya Pak. Soalnya gini Pak, yang tertulis di Ayub ya, di Ayub 27 pasal 3 sampai 4, ini Pak bunyinya. Ini tertulis ya Pak. Coba Bapak di sana buka Ayub 27 pasal 3 sampai 4 ya Pak. Bingung loh saya. Ini benar-benar parah ini. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada dalam lubang hidungku. Nah, ini saya berpikirnya gini Pak, jangan-jangan orang Kristen ini menuhankan korong gitu ya, upil kan, yang ada di lubang hidung kan upil Pak. Kok ini bisa ya Ayub ini ada roh Allah bergelantungan di lubang hidung? Coba Pak jelaskan Pak. Ayub berapa tadi Pak? Ini parah nih. Ayub 27 pasal 3. Tenang. Ayub 27 pasal 3. Jangan sampai nanti Bapak menuhankan upil ya atau korong. Coba dijelasin Pak. Oh, selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Poin Bapak apa kira-kira di sini? Nah, yang ada di dalam lubang hidung ini upil atau roh Allah? Oke. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, tepuk tangannya Pak ya. Pak, kami untuk memahami kekristenan itu konteksnya ini berbicara tentang kehidupan seseorang, kapan dia dipanggil dan kapan dia masih hidup, Pak. Ya, jadi artinya Ayub di sini ketika dia berkata bahwa selama napasku masih ada padaku, artinya bahwa hidupnya ini adalah hak Tuhan yang Maha Kuasa dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Artinya ini mencakup seluruh tubuh ya. Orang bernapas juga. Tapi Bapak meyakini ya, Bapak meyakini kalau roh Allah ini ada di dalam lubang hidung ya Pak? Roh Allah ada di dalam lubang hidung. Iya, tentu saja yang dimaksud dengan literalnya di sini di lubang hidung ya. Kalau literalnya ya. Nggak ada Pak, ada juga upil ini. Oh itu, oke. Kalau Bapak tanya ke situ, coba kalau dalam kita saudara Islam
setan Ya, ada nggak berdiam dalam lubang hidung, Pak? Nah, ini itu saya jelasin ya Pak ya. Tentang itu ya Pak. Saya udah tahu Ya, itu silakan. larinya kemana. Iya, silakan, Pak. Jadi saya nggak usah buka ininya. Jadi gini. Nggak usah, Pak. Nggak, karena Ya. kita udah sama-sama tahu. Setuju Pak, setuju. Jadi setan itu kesukaannya mereka itu gemar menggoda, gemar membisikkan sesuatu yang di luar nalar manusia ya Pak ya. Selalu berbisik, setan itu selalu menggoda manusia untuk berbuat jahat gitu kan. Nah di sini konteksnya itu, ini kan tertulis di hadis ya Pak ya. Itu tertulis di hadis kalau nggak salah ya Pak. Nah jadi kalau yang tertulis di hadis ini, roh setan menggoda atau roh setan membisiki manusia supaya berbuat jahat ada di dalam lubang hidung. Jangan-jangan ada keterkaitannya dengan Ayub ini Pak. Soalnya menurut Ayub yang berada di lubang hidung itu roh Allah, bukan setan. Jadi yang benar yang mana nih Pak? Ini roh Allah atau setan yang ada di lubang hidung Pak? Oke, Bapak kembali bertanya ya. Sebenarnya pertanyaan saya, menurut saya Bapak belum jawab tuntas ya. Udah saya jawab. Jadi kegiatan si setan ini menggoda dan membisiki manusia gitu. Ibaratkan setan itu berada di dalam lubang hidung kita. Kalau kita sering-seringin gitu ya, gitu yang keluar bukan setan Pak, ingus. Iya, artinya Bapak memberikan penjelasan, penerangan, tidak serta-merta mengakui bahwa iblis berada di lubang hidung Muslim. Kan begitu kira-kira itu. Betul. Oke. Saya tadi udah jawab secara literalnya, ya, bahwa roh Allah ada di dalam lubang hidung. Tapi izinkan saya menjelaskan. Ya. Kita pernah mendengar dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Enggak, Bapak yang pernah mendengar. Jangan kita, Bapak aja. Oke, saya pernah mendengar bahwa saya sering mendengar seseorang katanya menghembuskan napasnya yang terakhir. Napas terakhir itu nggak dari lubang kuping, Pak, tapi dari lubang hidung. Oh, iya. Jadi artinya konteks yang ada di situ adalah kemahakuasaan Tuhan dalam menggenggam kehidupan seseorang. Jadi selama masih ada kekuasaan Tuhan dalam napasnya yang terakhir itu, itulah kira-kira maksud yang dikatakan Allah Ayub di sini. Kalau Bapak menerangkan setan di lubang hidung, izinkan saya juga menerangkan ini yang dimaksud dalam lubang hidung di sini. Silakan. Ya. Jadi ngapain kerjaannya tuh roh Allah itu? Kegiatannya apa di dalam lubang hidung itu, Pak? Oke, kegiatannya yang inti dari pembicaraan ini tadi bahwa ini menerangkan kemahakuasaan Tuhan terhadap kehidupan manusia, Pak. Jadi genggaman Tuhan terhadap hidup kita mutlak. Oh, jadi roh Allah itu menggenggam yang ada di dalam lubang hidung gitu? Menggenggam dalam lubang hidung. Oke, saya balik lagi bertanya. Jadi iblis tadi menggoda manusia setan. Di lubang hidung gitu. Diibaratkan seperti itu ya. Oke, kalau begitu saya ibaratkan seperti itu, silakan. Ya, berarti sama ya kegiatannya antara setan dengan roh Allah ya di dalam lubang hidung. Oke, silakan kalau Bapak merasa sama silakan. Ya nggak apa-apa, saya seneng loh. Misalkan roh Allah di dalam lubang hidung dan setan di dalam lubang hidung kegiatannya sama, saya seneng malah. Bapak ya ada kegiatannya, bukan kegiatannya sama Pak. Iya. Sama-sama memiliki kegiatan. Iya. Keren ya Pak ya. Mantap ya. Keren. Kalau diskusi Bapak tadi itu ada anggota jemaah Bapak itu diskusinya, waduh, maaf Pak begini Pak. Karena kau nggak bisa jawab kan? Kau nggak bisa jawab kan? Boleh coba kau jawab Pak. Itu. Enggak, kau jawab dulu. Kau nyinggung itu tadi saya kan? Enggak. Sekarang kau jawab. Sekarang kau jawab. Di mana Tuhan menginginkan korban tumbal darah manusia? Jawab. Jawab. Kau nyinggung saya toh? Jawab. Jangan bilang waduh. Ya jelas. Jawab. Dulu sebentar. Jawab. Ada. Jangan. Ada. Coba. Jangan-jangan kau iman buta. Jawab. Ada. Waduh. Ada Tuhan memerintahkan penumbalan darah manusia. Ingat, di dalam ketika di Bibelmu, dengar ya, ketika di Bibelmu seorang murid bertanya kepada Yesus, guru yang baik, hukum apa yang aku lakukan supaya aku mendapat hidup kekal? Dijawab oleh Yesus tuh yang kau tuhankan.
Kenapa kau sebut aku baik? Hanya satu yang baik. Ya kalau kau ingin mendapat hidup kekal, jangan membunuh. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membunuh loh. Sementara kalian imani pembunuhan berdarah-darah ini, kalian imani sebagai suatu karya keselamatan. Kan koplak kalian. Gak ada otak kan? Dilarang kata Yesus jangan membunuh. Di dalam perjanjian lama pun Tuhan berfirman, janganlah kalian membunuh orang yang tidak bersalah. Nah kau imani sebagai suatu karya keselamatan. Bodoh enggak? Ya botol lah kau itu. Oke? Oke. Ya, jadi jawaban PR-mu itu, tunjukkan data di Bibelmu Tuhan menginginkan tumbal darah manusia. Pengorbanan darah manusia. Seperti diperintahkan kepada Musa, Tuhan memerintahkan persembahkanlah hewan ternakmu. Sekarang mana perintah Tuhan persembahkan tumbalkan darah manusia itu mana? Itu dulu kau jawab. Ya, kau botol nggak bisa menjawab, malah menyalahkan kita. Jawab kalau kau bisa. Kau iman buta toh? Silakan Ustadz. Ya jadi udah fix ya, di dalam lubang hidung itu menurut Ayub ada roh Allah. Ustadz Alif mungkin pernah baca. Cuma saya bingung nih Pak, Allah ini ada di surga atau di lubang hidung Pak? Coba dijawab dulu Pak. Saya sendiri Pak, saya yang ditanya. Ya, enggak, Bapak jawab. Kan Allah itu roh Allah katanya itu begini Pak, metafisik itu roh Allah itu ada di mana-mana Pak. Oh, termasuk jadi bukan di surga saja, gitu. Ya, di mana-mana saja. Dia omnipresent Pak. Itulah intinya roh. Nah, yang Bapak sembah Allah yang ada di surga atau Allah yang ada di lubang hidung? Allah yang disembah. Halo, kurang jelas suaranya nih. Pak, jelaskan suara saya Pak. Tadi ada gangguan audio. Ya, sekarang suara saya jelas Pak. Ya, sekarang jelas. Tadi kayak ada gangguan tuh. Ya, roh yang Bapak sembah, roh yang ada di surga atau roh yang ada di lubang hidung? Oke, nanti saya akan jawab. Tapi izinkan saya bertanya, Bapak itu menyembah Allah Tuhan negeri Mekah atau Tuhan negeri seperti apa? Silakan. Kita umat Muslim menyembah Allah Tuhan semesta alam. Ada ayatnya Pak. Tuhan semesta alam. Bukan Tuhan negeri Mekah ya? Negeri Mekah itu termasuk ke alam. Oke, bagus sekali jawaban Iya, Bapak. Saya ganteng ya Pak ya. Jadi kami menyembah roh Allah yang menguasai seluruh dunia termasuk di lubang hidung. Oh. Nggak ada Pak, nggak ada roh. Setannya nggak ada situ Pak, setannya nggak ada. Nggak ada Pak. Setannya juga nggak ada. Coba saya keluarin. Yang keluar roh. Setannya nggak ada Pak. Nggak ada. Izinkan saya tertawa juga Pak. Iya. Keren ya Pak ya. Ada nggak di dalam Pak? Diskusi sama saya? Nggak, setannya ada Pak. Pak, diskusi sama saya. Setannya ada di dalam juga nggak? Ada, keluar Pak Ustadz. Enak setannya. Ya? Diskusi sama saya enak ya Pak ya? Oke, ya? Jadi setannya ada, roh Allahnya nggak ada begitu? Roh Allahnya ada, masih nyisa dikit lagi. Setannya udah keluar semua, pindah ke gereja. Oke. Oke Pak, artinya begini Pak, intinya lanjut saya yang tadi sebagai orang Kristen senang diskusi dengan seperti ini, nggak bawanya emosi. Iya. Begini Pak. Udah. Saya nggak boleh usah bertanya bawa sedikit emosi, Pak. udah santai aja Iya. kita. Saya boleh bertanya begini? Boleh. Tadi teman kami, saya sebut baik, dia bilang saya bodoh, silakan hak dia. Dia mengkutil, mengatakan Paulus si ini membodohi. Saya santai loh Pak, nggak ada saya marah. Sekarang kau tinggal jawab. Ada datanya enggak? Kalau enggak ada berarti bukan saya bilang 1 Korintus 4:10 1 Korintus 4:10 oten botol karena Kristus. 1 Korintus nih saya kasih data ya. Bibelmu lo yang bilang kau botol. Nih. Bibelmu kau bilang kau botol. Nih, saya kasih Bibelmu ya. 1 Korintus si Paulus yang bilang kalian botol. Ini ini saya kasih data ya. Korintus. Kalian bodoh karena Kristus. Demi menuhankan anak orang kalian jadi botol nih. 1 Korintus 4. Iya ini kau dibilang botol. Nih kan.
Saya kasih data ya. Ini bukan kita cuma ikuti si Paulus omongannya. Kita cuma mengutip apa kata Paulus, bahwa kalian itu botol. Demi menuhankan Yesus, kalian jadi botol. Anak orang kok Tuhan kan. Besari dulu host biar dia lihat ya. Ini dia digelari botol oleh Paulus. Karena utusan kalian Tuhan kan. Itu namanya kalian botol. Nih. Kata Paulus ya. Karesteng. Ini kan Bibelmu. Karesteng bodoh oleh karena Kristus. Nih. Yang bilang bodoh itu si Paulus nih. Kami ini kan kamu ini oten. Karesteng bodoh oleh karena Kristus. Jadi kami cuma mengikuti kata-kata si Paulus ya. Kau bodoh ya. Oke, lanjut. Nih baca ya 1 Korintus 4:10. Karesteng bodoh oleh karena Kristus. Oke. Udah, silakan Pak Elia. Silakan kalau mau bertanya lagi. Oke. Saya hanya mau karena saya sedikit penasaran dengan mbak-mbakku ini. Saya nggak masalah loh. Saya nggak marah walaupun ya sudah, ngapain kau singgung-singgung lagi? Diskusi aja lanjut. Intinya kau nggak bisa jawab. Apa imanmu nggak bisa kau jawab? Saya mau tanya sama Pak Ustadz. Bukan Pak lagi. Ya, kau diskusi dengar ya, Oten. Kau diskusi sama Ustadku karena kau nggak bisa jawab apa yang ku pertanyakan. Cuma modal iman kau. Nggak ada data-data di Bibelmu. Nggak ada. Saya dengan Pak Ustadz semua kami ngasih data. Nggak ada tanpa data. Mana? Kasih saya data di mana Tuhan menginginkan tumbal darah manusia, kasih. Saya hanya mau berdiskusi dengan orang. Ya makanya kau jangan kau nyenggol aku. Sama Ustadku oke? Atau sama saya? Kalau kau diskusi sama yang lain, jangan lagi kau kembali ke masalah kita. Kalau sama saya, ayo. Saya sebut tidak nama Anda. Saya hanya bilang, mau saya tanya Pak Ustadz, apakah oknumnya sama semua atau tidak? Kalau kami ke Kristen ini Pak Ustadz, yang saya kasihi, kami terbiasa di sini loh. Kami nggak melawan apa-apa. Kami terbiasa dihina, bahkan kau terbiasa menjajah. Kristen terbiasa menjajah. Tengok itu. Iya kan? Siapa menjajah Indonesia? Kita 3,5 abad. Siapa? Stop dulu. Siapa yang menjajah? Enggak, kau suka framing. Siapa menjajah nih? Apa Islam menjajah Indonesia 3,5 tahun? Kakak resting. Tanya itu orang tuamu. Tanya orang tuamu, kenapa kau jadi kafir? Kenapa kau jadi Kristen? Kenapa kau jadi Kristen? Tanya orang tuamu. Apa dulu kau orang tuamu, kakek nenekmu berteman penjajah? Tanya dulu baru kau framing. Kakek, apa dulu kau ini berteman dengan penjajah? Kok kita bisa Kristen kakek? Tanya kakekmu dulu. Jangan framing. Makanya aku bilang kalau kau mau lanjut sama ustadku, sama akal lanjut. Jangan lagi nyenggol-nyenggol. Karena satu pun pertanyaanku nggak bisa kau jawab. Kamu itu cuma modal iman. Gak ada dalil. Nggak bisa kau pertanggungjawabkan apa yang kau imani. Lanjut Ustad. Nggak bisa kau tunjuk data kok. Nggak, udah nama saya atau kau sama Ustad? Saya tanya Pak Ustad. Saya tidak singgung Pak itu. Saya anggap aja yang lain. Kenapa kalau dalam Islam disinggung, walaupun kita bertanya sedikit tentang Rasulnya, tentang Tuhannya, kok beringas begitu Pak Ustadz? Itu gimana kira-kira? Kau framing tadi botol, kau menuduh Nabi Muhammad. Makanya enggak, karena kau framing, kau menuduh tadi ajaran Nabiku sama. Padahal enggak, apa yang diajarkan oleh Nabiku kepada umatnya sama dengan apa yang difirmankan Allah. Enggak bertentangan, enggak kayak si Paulus penyesat. Enggak kayak si Paulus penyesat. Apa yang diajarkan Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus. Kalau Nabiku sama, dialah menjelaskan apa isi Al-Quran. Tidak memplesetkan isi Al-Quran, enggak. Kalau si Paulus ini ajaran Yesus, dia plesetkan, dia pertentangkan. Paulus lebih hebat daripada Tuhan. Kalau ada buktinya, kalau bisa kau bantah itu bantah. Dia membatalkan hukum Torah. Hebat kan? Lanjut Ustaz. Intinya kau gak bisa jawab. Kau cuma modal iman. Oke, terima kasih Bunda Rahma. Ya, sedikit kita maju lagi ya pembahasannya. Islam itu hadir. Itu kan Rasulullah diutus untuk memperbaiki perilaku akhlak manusia. Terutama akhlak yang berkaitan dengan keyakinan prinsip kehidupan untuk keselamatan.
yaitu agar menjauhi berhala, menjauhi menyekutukan Tuhan, dan fokus kepada menyembah satu Tuhan yang esa. Itulah ajaran Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, kan gitu. Nah, Bang Elia, tadi kan saya sempat sebelum maghrib itu menyampaikan kalau kita akan membahas topik tentang pertemuan Mr. Paulus atau Bapak Paulus, saya rasa itu agak panjang pembahasannya. Saya izin kembali habis maghrib tadi saya bilang ya. Iya, silakan. Nah, baik. Nah, saya izin dulu menyampaikan dalam literatur atau keislaman ya, bagaimana ketika tidak keluar dari hal-hal yang salah ajaran kan gitu. Dan juga mengabarkan Rahim wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qauli gururo, yang terjemahnya, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Nah itu, jadi ajaran Nabi kami itu mengabarkan bahwa setiap nabi itu selalu memiliki musuh. Selalu memiliki lawan dari ajarannya. Di mana lawannya itu adalah ada yang dari kalangan manusia, ada juga yang dari kalangan jin, atau memang mereka bersekutu. Ya, jin di situ nanti kategorinya iblis ketika dia menyesatkan. Nah, rata-rata para nabi itu memang memiliki musuh karena dia datang untuk mengembalikan ajaran para nabi sebelumnya agar kembali kepada jalan yang benar, kan gitu. Nah, setelah saya membaca ayat Al-Quran ini, saya kan teringat juga pesan Yesus. Tapi saya yakin Pak Elia juga setuju bahwa memang demikianlah Yesus pun berpesan kepada murid-muridnya, kan gitu. Terutama ajaran nanti ada ajaran antikris atau anti Yesus atau ajaran yang berlawanan dengan Yesus. Makanya Yesus berpesan di dalam Matius ya, sebelum dia terangkat ke langit, itu kan ada di Matius 24, bahwa dia berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah itu pesan Yesus. Artinya yang disampaikan oleh Nabi kami itu memang benar. Para Nabi itu memiliki musuh dan dia menyampaikan hati-hati terhadap penyesat. Atau akan ada orang yang menyesatkan kamu. Kan gitu Pak? Ya, mungkin Anda nggak apa-apa, tidak masalah tidak percaya dengan Al-Quran kami, tapi minimal Anda percaya terhadap pengajaran dan penyampaian Yesus, kan gitu yang diajarkan, kan gitu Pak? Iya betul. Oke, ini pesan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke langit. Makanya dia berkata kan di 24-nya apa yang dia katakan? Di 23, 22, pokoknya di situ ya, di akhir-akhirnya apa yang dia sampaikan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah menyampaikannya atau mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Lihat, ia ada di balik bilik, jangan kamu percaya. Pesan Yesus. Sebelum Yesus terangkat ke langit, dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan pernah percaya terhadap orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Ketika Yesus sudah terangkat ke langit, itu pesan Yesus. Sampai di sini Pak Elia masih setuju nggak pesan Yesus ini? Mungkin perasa bertemu itu saya tidak jumpai Pak Ustadz. Iya, enggak. Maksudnya pesan Yesus. Kalau ada yang mengaku melihat Yesus di sana atau di sini, jangan kamu percaya, kan gitu. Ini pesan Yesus. Coba tampilkan ayatnya Pak Ustaz supaya lebih detail. Ya, supaya
Ya, jadi saya bisa lihat data ya, bukan seperti Mbak tadi nggak mau data segala macam. Waduh, nasihati Pak Ustadz. Kapir, mana datamu kapir, mana datamu, mana datamu kapir, mana datamu kapir, pemakan babi, mana? Mbak, kasih saya data, enggak, kau kan selalu memulai, mana datamu kapir, tunjuk di mana Tuhan menginginkan tumbal darah manusia. Kau imani, bahkan kau mengamini Tuhanmu terkutuk, kan botol kau Tuhan terkutuk. Iya. Botol kan otakmu, itulah botol otakmu. Silakan Mbak kalau. Ya kau memulai kan? Saya kasih data, Tuhanmu terkutuk. Kau bilang saya tidak kasih data, toh? Justru saya minta kau kasih saya data. Benar, sabar aja. Sehat-sehat Mbak. Justru saya minta kau kasih data di mana Tuhan menginginkan tumbal darah manusia. Sabar. Saya berdoa Mbak sehat-sehat aja nanti, sayang suami. Kau saya doakan supaya kau masuk neraka jahanam sesuai karena orang kafir dalam Al-Quran itu masuk neraka jahanam. Biarin aja, nggak apa-apa. Yang warisnya mengalah, udah cukup, lanjut. Oh, yang waris mengalah Pak Ustadz ya, bagus. Saya mengalah sih dari tadi. Enggak, kau enggak mengalah kafir. Kalau mau kau malu memalukan dirimu sendiri. Kau cuma modal iman. Enggak ada data. Coba mana datanya yang kau imani itu, mana? Kau kan mengimani Tuhanmu itu mati demi dosa-dosamu. Coba kasih. Yang menginginkan kematian Yesus itu iblis, Yudas, kerasukan iblis. Udah Bunda. Jadi Tuhanmu mati nebus kemana? Ke iblis. Bunda udah ngalah aja, nggak apa-apa, biarin. Lanjut Ustaz. Yang nggak tidur nanti malam itu, nggak bisa tidur itu. Saya izin kembali ya di sini. Ini di Matius 24, ini kan dia pesan Yesus kepada murid-muridnya. Pertama di 4-nya dia katakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang, kan gitu. Oke? Nah, dia sudah berpesan supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, akan ada orang yang mengaku sebagai Mesias. Artinya di situ sebagai Yesus, kan gitu ya. Betul. Nah, kita lihat penekanannya. Kita lihat penekanannya di nih. Ayat berapa? Dari 23 ya, dari 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, ia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, dan sekiranya mungkin, sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di balik bilik, jangan pernah kamu percaya. Itu kata Yesus. Ya, betul. Pesan Yesus, sebelum terangkat ke langit, kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, dan kalau ada yang mengaku sebagai Yesus, jangan percaya. Kan gitu? Iya, bertemu bukan, nggak ada kata bertemu di situ. Yang mengaku bahwa Yesus itu Mesias, ya bahwa dia Mesias. Oh, jadi nggak ada pertemuan di sini? Perkataannya Pak, perasaannya. Bapak kan ada berkata begitu. Kita tidak membahas ada pertemuan atau tidak. Kan Bapak kalau ada orang yang mengaku bertemu, tapi Bapak kok kutip dari ayatnya mana gitu. Jadi di sini bukan tentang pertemuan, bukan? Coba teks konteksnya itu kalau ada orang yang mengaku, kita lihat dari atas Pak ya, bahwa iya betul. Yang mengaku bahwa dia Mesias. Ini nggak boleh diputuskan di sini. Nggak ada yang saya putuskan dari tadi. Ya, artinya pada waktu itu, saya ulang lagi bacanya. Berarti di sini belum paham ya. Saya baca lagi. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin yang menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di balik bilik, jangan kamu percaya.
Ini berkaitan nanti dengan orang bertemu dengan Mesias nggak ini? Yang dikatakan pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Artinya coba kita berpikir detail. Saya tidak melihat ada di sini pertemuan, Pak. Tapi Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Ya ini kan bahasa nubuatan Bapak pakai, bahasa nubuatan Yesus. Kalau ada yang mengaku, nih cobalah baca ya Allah Gusti. Ini kalau di sini aja. Saya orang detail, Pak. Coba nih detail. Ini kan bahasa nubuatan, bener nggak? Iya, betul. Oke, apakah bahasa nubuatan harus persis kalimatnya dengan peristiwa? Ya. Nih, saya baca ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kan gitu? Ya. Berarti akan muncul Mesias palsu dan nabi palsu yang akan menyesatkan orang-orang pilihan. Iya, betul. Oke, baik. Pesan Yesus tadi, kalau ada yang mengaku sebagai Mesias atau sebagai Yesus, jangan percaya. Kan gitu? Ya betul. Di sini setuju, nggak masalah. Oke, baik. Nah, seperti yang tadi Bapak sebutkan, di suratnya Paulus, Lukas sih, KPR ya, kisah. Di dalam kitab Kisah 9, ada yang mengaku bertemu dengan Yesus dan ada yang mengaku sebagai Yesus. Mengaku sebagai Yesus, coba tunjukkan Pak, mana dia mengaku sebagai Yesus. Bapak belum tahu? Oh, saya bukain deh kalau gitu. Oh, maksudnya pada pertemuan itu? Lah iya. Oh ya, oke, itu saya tahu. Silakan. Di mana itu, Pak? Di Kisah Para Rasul berapa itu? 8 atau 9 itu? Oh, udah berarti 9 nih. Ya. Silakan. Ini ada yang mengaku bertemu nih. Kalimatnya, ia rebah ke tanah. Ia rebah ke tanah. Nah, sebentar ya nih. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti ini mengaku sebagai Yesus ya? Betul, ini betul. Berarti mengaku sebagai Mesias ya? Iya, betul. Nah, ini peristiwanya Yesus sudah terangkat ke langit, kan gitu? Udah. Nah, pesan Yesus tadi, kalau ada yang mengaku, bertemu, dan mengaku sebagai Mesias, suruh percaya atau jangan percaya, Pak? Di sini Yesus mengingatkan, ya kan? Diingatkan kembali. Yang mengingatkan yang di Matius dia sebelum terangkat ke langit. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana atau Mesias ada di sini. Oke, silakan tunjukkan, dikatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, silakan Pak. Lah ini di sini, di KPR. Ada dikasih taunya Mesias ada di sini, Mesias ada di sana gitu, silakan. Ini di padang gurun ketika perjalanan Paulus ke Damsik. Ada perkataan itu, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana? Nggak ada, kalau kata itu nggak ada. Oke, deal. Kalau gitu nggak ada. Oke, lanjut. Oke, deal ya. Nah, ada yang mengaku sebagai Yesus nggak di situ? Ya, ada. Ada. Pesan Yesus sebelum terangkat ke langit, kalau ada yang mengaku sebagai Yesus, suruh percaya atau jangan percaya? Itu tetap harus diawali dengan perkataan yang mengaku ada di sana, mengaku ada di sini, Pak. Nggak bisa diputuskan, Pak ya. Loh, kok gitu? Kan poinnya Yesusnya. Poinnya kan Yesusnya, Pak. Gimana sih? Coba. Kan coba kita biasakan dari teks yang ada. Kalau Bapak mau ikut tekstual kalimat nubuatan digenapi, Bapak tidak akan pernah menemukan di perjanjian lama, itu nggak ada. Itu nggak ada. Ya, namanya juga nubuatan, itu kan kalimatnya isyarat, kalimatnya merujuk kepada satu peristiwa, kan gitu. Nah, makanya poinnya di sini adalah tentang bagaimana ada yang mengaku sebagai Yesus.
Bukan tentang dia bilang, lihat ada Yesus di sana, lihat Yesus ada di sini. Nggak gitu juga. Tapi poinnya adalah kan Yesusnya, Pak. Ya. Nah, poinnya, terus kalau memang ini Bapak bantah, pertanyaan saya berarti nubuatan Yesus tidak tergenapi. Jadinya kan begitu. Itu pertama. Kedua, karena apa? Mesias palsu, nabi palsu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan melakukan mukjizat-mukjizat, dan mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, kembali kepada nubuatan Yesus, bahwa pernah nggak Paulus bermukjizat? Ada Paulus bermukjizat. Nah, dia melakukan pengajaran, kan gitu. Kalau tadi kita sudah tahu kan, pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus itu berbeda, tidak sama. Tidak ada ayatnya bahwa Yesus itu adalah dikutuk oleh Bapa, tapi berdasarkan pengajaran Paulus, Yesus itu terkutuk oleh Bapa, kan gitu. Karena dia sampai mengutip kitab Ulangan. Kembali ke sini, ketika di sini dikatakan pesan Yesus jangan percaya. Nah, ada yang mengaku bertemu dengan Yesus dan mengaku sebagai Yesus. Pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya, Pak? Jangan percaya. Nah, pengakuan Paulus di sini berarti jangan dipercaya, betul? Iya, betul. Oke. Mari kita lihat, karena dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga, atau menyesatkan banyak orang. Kalau di ayat 4-nya dan 5, kata Yesus, Mesias palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Dia memakai nama Yesus. Nah, coba kembali kepada pengajaran tadi yang tidak bisa dibuktikan. Bukankah pengajaran Yesus itu sudah sangat tuntas tentang ketuhanan? Bukankah pengajaran para nabi sudah tuntas tentang ketuhanan dan juga hukum Taurat? Tapi kenapa jadi ada kitab baru yang ditulis oleh Paulus yang mengaku bertobat setelah bertemu Yesus? Padahal Yesusnya sendiri berpesan jangan percaya. Kan gitu? Oke. Boleh saya jawab, Pak? Oke. Oh iya. Semoga saya diberi waktu. Seperti saya tidak membantah. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, silakan Bapak jawab ya, Pak ya. Berdasarkan pola pikir Bapak, saya ikuti pola pikir Bapak aja. Pak, kalau bisa on cam, nggak bisa on cam dia. Iya, saya ikuti arah Bapak. Ya, kira-kira kalau setelah peristiwa ini di satu negeri daerah Arab sana, tiba-tiba ada pemberitaan tentang Mesias. Terhubung ke kata ini. Kira-kira seperti apa jadinya, Pak ya? Tapi nggak usah Bapak jawab dulu. Tiba-tiba entah berantah seperti apa, yang mengklaim dirinya bahwa dia dapat wahyu, dia mendapatkan firman Allah. Dalam firman Allah itu ada juga katanya Mesias, Isa Al-Masih. Gampang, Pak. Gampang. Gampang. Sabar Pak. Nanti Bapak jawab tuntas juga ya. Ya, tipis-tipis aja Pak. Kalau mau ini tipis-tipis ya Pak. Kan barusan bertanya dulu katanya. Makanya ya udah. Iya, artinya pertanyaan yang Bapak jawab. Pertanyaan yang Bapak nanti jawab. Bapak juga akan bertanya, nggak langsung jawab. Kalau belum Bapak persilahkan begitu. Begitu kan? Setuju Pak? Ya, silakan. Oke, silakan. Kami mencoba begini Pak ya. Artinya kita coba diskusi, memahami. Silakan nanti ambil keputusan ikut siapa, mau Muhammad atau Paulus. Silakan, nggak ada masalah itu. Kami lebih meyakini apa kata Paulus, sebab kenapa? Walaupun kita berdasar kayak tadi ya, karena ada dua oknum yang kami dengar, yang mengakui berasal dari kitab suci. Satu adalah dalam Kisah Para Rasul, satu dari agama saudara kami Muslim. Tiba-tiba 600 tahun kemudian, tiba-tiba mereka mengklaim ada Isa Al-Masih yang sejarahnya jauh berbeda dengan Alkitab. Ya. Yang isi pengajarannya juga bisa dikatakan hal-hal yang sangat substansi, bertolak belakang. Nah, dalam situasi ini
tentu saja kita yang lahir hari ini adalah setelah kisah Paulus dan setelah kisah Nabi Rasulullah. Kita hanya pengikut apa yang telah kita terima dari orang-orang sebelum kita. Ya, jelas. Tapi bagi kami orang Kristen, kami nggak buta, Pak. Artinya orang Kristen itu dilarang menghina agama tertentu, tapi boleh mempelajari agama tertentu. Saat kami mempelajari bagaimana Paulus kehidupannya, karena Yesus sendiri berkata, nabi-nabi palsu itu lihat dari buahnya. Untuk menguji keabsahan nabi itu sendiri dari buah. Ya, salah satu. Nah, pada waktu kami melihat Paulus setelah dia menjadi rasul, dulu dia dikejar-kejar, tapi dia yang dikejar. Dulu sebelum dia menjadi rasul, dia bebas melakukan apa saja, tapi setelah menjadi rasul, dia ada persekusi, dihina di mana-mana. Dia tidak menjadi kaya loh, Pak, setelah rasul. Dia tidak pernah merampas harta satu orang pun. Bahkan dia tidak menikah. Nah, ketika kami bandingkan apple to apple dengan kenapa orang-orang dia yang curhat, Ustaz? Wah, biarin aja dulu. Lanjut, silakan kalau mau semuanya. bicara Mbak ini, nanti nggak bisa tidur dia, silakan. Apa yang mau dibilang? Nggak, Ustaz Alif dijawab aja tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Saya belum selesai. Tadi hanya Mbak ini aja. Kadang-kadang udah Pak. Kita udah dapat poinnya, biar dijawab iya, dulu ya Pak. Izinkan Pak. Saya izinkan hanya 1-2 menit Pak. Nah, ya. Alasan kami percaya kepada Rasul Paulus, kalau kita based on kepada ayat yang Bapak buat itu, sebenarnya ayat itu ayat kalau bagi kami orang-orang Kristen bukan ayat pada hari ini kita bertemu, tapi ayat yang sering kali kami dengar untuk menyudutkan Rasul Paulus. Kami melihat Rasul Paulus ini sangat luar biasa. Maaf. Jikalau ini nanti menyinggung Bapak dan saudara-saudaraku Islam, Paulus bahkan membuat satu penekanan untuk jadi penatua saja loh Pak. Untuk menjadi penatua, artinya pelayan Tuhan, itu nggak boleh beristri lebih dari 1, nggak bisa. Nggak bisa. Bahwa bagaimana keuntungan duniawi tidak ada dari dia. Udah, ya Pak, biar dijawab dulu ya Pak, biar enak diskusi. Oke, silakan. Nah, silakan. Lanjut. Ya, sayang sekali PLIA itu curhat jatuhnya. Bukan menampilkan data. Tapi teman-teman muslim, ya, kita harus tahu bahwa orang Kristen itu perlu mencurahkan perasaannya tanpa data, bahwa Rasulullah itu adalah ajaran yang dibantah itu. Itu perlu, orang Kristen itu perlu curhat, bukan perlu data ya, tapi perlu curhatnya gitu. Karena kalau nggak gitu bukan Kristen lagi namanya kan gitu. Nah, sebenarnya kalau saya tampilkan data begini teman-teman, kita gampang kok sebenarnya ya, gampang kita memahaminya. Contoh, ketika ya kan tadi jelas ya, ketika membahas tentang kisah pertemuan Yesus dengan Paulus dengan yang mengaku bertemu dengan Yesus, maka itu tidak bisa dibantah. Maka solusi yang lain adalah mencari kambing hitam, mencari di luar atau gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari perkataan Yesus. Pertama begini, ini kata Yesus ya, kata Yesus. Apa itu? Setelah dia pergi yang datang itu siapa? Nah, ini kata Yesus ya. Saya buka dulu di Yohanes 16. Ini sebelum dia pergi. Jadi gini teman-teman ya, kalau saya tidak berani curhat, saya izinkan menyampaikan curhatan Yesusnya. Nah, di sini berkata kata Yesus, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi kamu belum sanggup menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan mempermuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah itu ciri-cirinya yang akan datang itu bukan Paulus, tetapi roh kebenaran. Dia akan menyampaikan sesuatu yang disampaikannya itu bukan dari dirinya sendiri. Bukan. Ya, itu pertama.
Kalau kita merujuk kepada surah An-Najm, tadi kan dia minta kita membahas tentang Rasulullah. Ya saya akui dong, malah saya senang gitu kan. Karena di sini saya boleh menyelipkan tentang kisah Rasulullah gitu. Ciri-ciri yang datang itu adalah dia menyampaikan bukan dari dirinya sendiri, tetapi berdasarkan wahyu yang disampaikan, yang diterimanya, itulah yang akan dikatakannya. Itu pertama. Ya, di mana tertulis surah 53, saya buka ya sebagai edukasi buat Bapak, nanti nggak apa-apa curhat lagi kepada Muslim tentang Rasulullah, kami tidak menghalangi itu, karena memang orang-orang Kristen itu harus meluapkan curhatannya tentang Rasulullah kan gitu, tanpa data ya, tapi ya, karena kalau pakai data berat. Nih, di sini dikatakan, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya sendiri. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi memang benar yang disampaikan itu adalah wahyu, bukan kemauannya sendiri, bukan kemauan Rasulullah SAW. Kalau saya ketik, mohon maaf ya, saya ketik aja surat Paulus, ini contoh perjanjian baru ya. Saya ketik, misal saya katakan ketik di sini pendapatku. Nah, contoh ya. Ternyata di sini nggak ada satupun Yesus berkata berdasarkan pendapatnya sendiri, nggak ada. Tapi di sini rata-rata Paulus, dia berkata 1 Korintus, sebab menurut pendapatku, bukan wahyu berarti, tetapi aku memberitakan pendapatku. 1 Korintus pendapatku, 2 Korintus pendapatku, 2 Korintus pendapatku, semuanya pendapatku. Nah, kalau pendapat pribadi, oh berarti bukan yang dituju oleh Yesus, kan gitu. Tapi yang datang itu nanti mengabarkan tentang yang disampaikannya itu, yang didengarnya itulah yang disampaikannya, kan gitu. Bukan pendapat pribadi. Berikutnya ketika dikatakan, kata Yesus, ia akan memuliakan aku. Nah, memuliakan aku. Kita buka misal di sini ya, di Al-Quran. Contoh, saya buka Al-Quran. Bentar ya, saya buka dulu Al-Qur'annya. Di dalam surah Ali Imran ya, surah Ali Imran. Saya kalau lebih panjang sedikit pakai data mohon dimaklum karena data bukan curhat kan gitu ya. Surah Ali Imran ayat 45 dikatakan di sini. Nih, biar Bapak juga tahu bahwa inilah ajaran Nabi kami. Nah, di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Idqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismul masihu Isa banu Maryama wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dan ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimatnya yang bernama Isa, ya, namanya Al-Masih putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan dengan Allah. Mulia dia, memuliakan. Makanya umat Islam ketika menyebut nama Nabi Isa alaihissalam bukan menghinakan. Nah, tapi kalau Paulus tadi, mohon maaf nih saya sampaikan lagi, bukan memuliakan, tetapi dia mengajarkan bagaimana orang Kristen itu harus ditebus dosanya dengan mengajarkan Yesus itu terkutuk. Yang tadi kita sebutkan, bukan memuliakan, karena kata kutuk itu pasti berlawanan dengan kata memuliakan atau mulia. Sementara kata Paulus, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, mengutuk dia, bukan memuliakan. Padahal Yesus mengajarkan sebelum dia terangkat ke langit, yang akan datang itu memuliakan aku. Nah, itu ya. Nah, kita kembali kepada pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus. Apa ancamannya dari Yesus yang mengatasnamakan Yesus? Contoh, saya buka lagi Matius 7. Saya sih minta nanti Bapak luapkan lagi curhatannya kepada kami ya, karena memang saya perlu mendengar curhatan orang Kristen. Kalau saya kan pakai data bukan curhat. Di sini dikatakan apa? Nih, kata konsekuensinya kata Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga.
Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Sekarang, apakah yang berseru kepada Yesus Tuhan Muslim atau Kristen? Apakah yang bernubuat pakai nama Yesus Muslim atau Kristen? Apakah yang bermukjizat pakai nama Yesus Muslim apa Kristen? Semuanya Kristen, Pak, nggak ada Muslim. Nah, disitulah nanti kata Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Makanya tadi mukjizat nubuat pakai nama Yesus, kata Yesus di Matius 24, Mesias palsu, nabi palsu itu mengadakan mukjizat dan tanda-tanda yang dahsyat, sehingga sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga, kan gitu. Nah, siapa yang bernubuat bermukjizat pakai nama Yesus? Ya Kristen, bukan Muslim. Jadi saya lebih suka jadi bapak itu ada curhatannya kepada kami. Jadi saya tahu, oh ternyata ada perasaan ketidaksukaan kepada nabi kami, tapi berdasarkan curhatan, bukan berdasarkan data. Jadi begitu ya Pak ya. Nanti gak apa-apa, bapak curhat lagi juga. Dan yang pasti nubuatan yang diucapkan oleh Yesus sama sekali tidak menyasar kepada nabi kami, tapi memang yang menggenapinya adalah Paulus. Kenapa? Karena memang di dalam 1 Yohanes 2 juga dikatakan pengajaran atau antikristus itu memang berasal dari antara kita. Nih, di sini dikatakan antikris itu datang, dan antikris itu datangnya dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi tidak bisa keluar dari konsep rumusan kitab Anda. Pengajaran yang berlawanan dari Yesus, ciri-cirinya bersumbernya dari internal itu sendiri. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, udah bisa saya jawab Pak. Ya, gitu dong Pak. Siap. Semoga kita proporsional waktu yang dong. Saya dengarkan. Ya. Oke, ada beberapa pertanyaan Bapak yang boleh saya tanggapi. Pertama, Bapak bilang tadi orang Kristen itu tak perlu data, yang perlu curhat. Oke, baru saya tahu bahwa di Al-Quran itu Isa Al-Masih itu bentuk curhatan, bukan bentuk data. Oke, terima kasih. Berarti selama ini itu hanya nggak ada datanya ya, bahwa dalam Al-Quran itu nanti Bapak tanggapi. Ternyata yang saya bilang itu hanya karena saya tidak membacakan ayatnya, maka dianggap itu curhat. Oke, silakan. Terima kasih ya. Itu pendapat saya, walaupun tidak diterima sebagai data. Tapi ya itu pendapat pribadi Bapak, sebagaimana Paulus pendapat pribadi jadinya. Itu data loh Pak, bahwa ada nggak di Al-Quran ada Al-Masih? Bapak barusan bilang pendapat saya, gimana sih? Kayak kalau Paulus bilangnya pendapatku, kalau Bapak kan pendapat saya. Nah, oke, itu sampai di situ nanti, saya tanggapi sampai di situ. Ya, karena orang Kristen itu dibiasakan bicara jujur Pak. Ya, jadi artinya dari fakta yang ada dalam firman Allah Al-Quran, jelas di situ ada Al-Masih. Kalau saya mengambil sebagai dasar pembicaraan kita tadi, Bapak tanya saya, tapi sebenarnya Bapak terjebak tanpa disadari. Kalau ada orang berkatakan Mesias, tolak atau tidak? Tolak atau tidak? Aku terjebak. Tolak, saya bilang. Oh, saya yakin Bapak, saya udah tahu kemana arahnya, tapi Bapak sama sekali tidak menduga bahwa ada 600 curhat dong, Ma. Waduh, Bapak tanggapi loh. Bapak lagi ngomong, silakan. Saya dengarkan dulu, silakan. Oke, terima kasih. Kalau nyuruh saya ngomong lagi, mantap. Ya, silakan, ya begitu ya teman-teman. Gimana? Bapak kan nyuruh saya ngomong lagi. Iya, nggak apa-apa kalau dipotong gimana? Karena saya tadi udah konsisten. Semoga saya diberi waktu proporsional. Saya kan bukan punya kuasa, Pak. Bapak tendang saya dari sini, saya bisa ngomong apa-apa. Iya kan saya juga bilang kan tadi saya terjebak. Oh, saya terjebak, kaget. Tapi kalau Bapak nyuruh saya ngomong lagi, saya mau ngomong lagi. Gimana? Iya, karena Bapak potong. Iya, saya kan kaget terjebak. Nah, ya, tapi Bapak nyuruh saya ngomong lagi. Ya, saya mau ngomong lagi. Jadi boleh nggak nih saya ngomong lagi? Atau Bapak mau nyambung lagi? Jadi Bapak mau nyambung lagi atau enggak? Boleh saya tanggapi dulu Pak. Bentar Pak Panu, bentar ya. Maaf ya, bentar ya. Jadi gimana Pak Elia? Bapak mau lanjut atau tadi ngasih saya ngomong? Saya lanjutkan ngomong. Kalau Bapak rindu kali ngomong silakan, saya nggak paksa. Oh ya udah. Waktu saya masih banyak harusnya. Lah, kenapa Bapak kasihin ke saya?
Oh, karena Bapak potong. Bapak bilang, enggak, saya nggak motong, saya kaget, wah terharu, saya terjebak gitu loh. Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Nggak usah kita. Oh, nggak jadi ngasih waktunya ke saya ya? Ya betul, saya dengar selama saya akan menjadi pendengar Bapak. Saya akan mengikuti kajian Bapak. Oh ya udah, oke Bapak mau lanjut lagi, silakan. Ya, semoga kajian dari saya. Nanti kalau kepotong jangan bilang ya udah Bapak ngomong, nanti saya langsung sambut, saya seneng ngomong. Oh ya, gitu. Kalau boleh Pak, kalau belum saya persilahkan jangan ambil. Ya iya kan tadi Bapak mempersilahkan saya, makanya saya mau. Oke, kita nggak usah terjebak di situ. Saya tanggapi satu persatu. Tadi kalau ada orang yang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, tolak enggak? Tolak. Oke, saya udah buat fakta. Saya tidak membacakan. Saya menghargakan ya Al-Quran Bapak, karena membacakan ayat itu kan nggak seperti kami bebas bisa baca, Bapak harus wudhu atau segala macam. Tapi setahu saya itu fakta. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Paulus berkata, ini semua saya tanggapi apa yang Bapak bilang, pendapatku.